Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, kaum muslimin hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang kedua, pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan segala limpahan rahmat, nikmat, kasih sayangnya, utamanya nikmat kesehatan, kemudian kesempatan. Karena dengan dua nikmat ini terkumpul dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk hadir melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Maka sudah semestinya kita bersyukur mengingat dua nikmat yang agung. Karena memang dua nikmat yang besar ini, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, Rasulullah SAW sendiri pernah mengingatkan bahwasanya kelak dua nikmat ini akan banyak di antara umatku itu akan lalai, akan lupa. Beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas as-sihhatu wa faragh. Dua nikmat yang banyak di antara manusia yang lalai, yang luput daripadanya, yakni nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Maka alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, menyempurnakan dua nikmat yang besar ini kepada kita semua yang hadir ini. Karena sudah barang tentu mungkin ada saudara-saudari kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya, nikmat kesehatan, tapi Allah tidak memberikan nikmat kesempatan, yakni tidak menyertakan nikmat taufik, sehingga ia masih sibuk dalam urusan duniawi, tidak mampu melangkahkan kaki untuk melaksanakan kewajiban. Demikian juga barangkali ada saudara-saudari kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kesempatan, tapi di saat yang sama Allah tidak memberikan nikmat kesehatan, sehingga ia masih terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah, tidak mampu, tidak memaksimalkan waktunya kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita pada usia kita yang kesekian. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang agung, dengan bulan yang mulia, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah. Dengan kemuliaan bulan tersebut, begitu nama yang agung melekat pada bulan tersebut, karena memang bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Kaum muslimin hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita. Bukan hanya sekedar bergembira dari lisan saja tanpa makna, namun bergembira dengan bukti nyata, yakni semangat beribadah, bersungguh-sungguh, berlelah-lelah, berletih-letih setiap detik, setiap waktu, di setiap hari kita. Kita bermujahadah, bersungguh-sungguh di siang hari dengan berpuasa, menahan lapar dan dahaga, menahan lisan, menahan emosi. Dan kita bersungguh-sungguh, berletih-letih qiyam di malam hari, beribadah, salat sunnah, salat tarawih, dalam rangka mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu man taqaddama min dhanbihi."
Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga di malam hari, man qama Ramadan, barang siapa melaksanakan salat tarawih di malam hari dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ikhwan fillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dr. Abdullah Khalid bin Al-Muslih pernah memberikan sebuah nasihat yang agung kepada siapa saja yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan, maka hendaknya siapa yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka hendak dia kathurat istighfar wa taubah, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, hamasatu litta'atillah. Beliau mengatakan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala bentuk ketaatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kathurat istighfar wa taubatulillah, dan bertaubat kepada Allah, berbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah adalah sudah semestinya dilakukan siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasul. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabin. Semua anak Adam itu pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, dia yang senantiasa kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat, memohon ampun. Istighfar, bertaubat adalah satu-satunya jalan, satu-satunya jalan bagi seorang hamba agar ia bisa kembali jalan pulang menuju Allah. Saya ulangi, taubat, istighfar adalah satu-satunya jalan bagi seorang hamba untuk kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di saat ia sudah terlalaikan dengan dunia, berbagai macam dosa-dosa yang telah ia lakukan, maka jalan pulangnya adalah taubat dan beristighfar kepada Allah. Tidak ada jalan lain kembali kepada Allah kecuali jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menulis sebuah buku tentang Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' wad-Dawa khusus membahas tentang dampak-dampak akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Di antara dosa, penyebab dosa yang dilakukan manusia, yang pertama beliau sebutkan adalah Allah haramkan bagi pelaku maksiat untuk memperoleh ilmu. Allah halang bagi pelaku maksiat sebelum dia bertobat ilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama. Imam Syafi'i, ya, salah satu dari ulama Imam Madhab, beliau itu pernah mengeluh kepada gurunya bernama Waqi dalam syair yang terkenal, ya, syaqautu ila Waqi su'i hifdhi. Aku pernah mengeluh kepada Waqi, gurunya, soal su'il hifdhi, tentang buruknya hafalan. Fa'arsyadani ila tarki ma'asi. Ya, kata Imam Syafi'i, maka Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan, Imam Waqi memerintahkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Jadi Imam Syafi'i ketika mengeluh tentang buruknya hafalan, kita tahu bahwa Imam Syafi'i kalau hafal sebuah ilmu, satu lembar itu satu halaman, kalau tidak tutup, ya, dengan lembar sebelahnya juga ikut terhafalkan oleh beliau. Saking tajamnya, saking kecerdasan otak Imam Syafi'i.
Maka suatu ketika tiba-tiba hafalan Imam Syafi'i hilang. Seorang guru menyampaikan solusi kepada muridnya sebelum Imam Syafi'i menceritakan panjang lebar tentang apa yang dilakukan seharian penuh. Imam Waqi' telah mengetahui, memerintahkan untuk tarkil ma'asi, untuk tinggalkan maksiat. Ternyata Imam Syafi'i kemudian merenung. Imam Syafi'i tanpa ia sengaja melihat seorang wanita tersingkap kakinya karena melewati sebuah lubang, satu lubang, sehingga tampaklah betis seorang wanita. Tanpa ia sengaja Imam Syafi'i kemudian melihat dosa yang tanpa ia sengaja tersebut kemudian mengganggu hafalannya. Ikhwani fillah, jamaah sidang salat tarawih dan salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nur la yu'tahu illa la yu'tahu al-'as. Ilmu adalah cahaya wa la yu'tahu lil-'as, dan ilmu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Yang kedua, Imam Ibnul Qayyim menyampaikan bahwa dampak efek dari dosa dan terus berlanjut dan tidak bertaubat kepada Allah menyebabkan rizki hilang, terhalangnya rizki dari seorang hamba. Penyebab dari dosa yang dilakukan oleh hamba Allah secara terus-menerus menyebabkan hilangnya rizki, menyebabkan terseretnya rizki. Kaum muslimin rahimakumullah, ini menjadi poin penting muhasabah bagi siapapun yang mencari rizki. Bisa jadi rizki kita terhambat disebabkan dosa-dosa kita yang telah lalu kita lakukan kemudian belum bertaubat kepada Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda liruhmina rizqa bidzunubi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba itu diharamkan kepadanya rizki disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dia lakukan. Liyuhrimul rizki, diharamkan untuknya rizki disebabkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, ikhwani fillah, efek dampak dari dosa-dosa yang dilakukan terus-menerus tanpa disertai taubat dan nasuha, taubat yang sesungguhnya adalah pelaku maksiat akan Allah timpakan kepadanya kelemahan hati dan kelemahan badan. Kelemahan hati, kita melihat ada mungkin saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat, berikan kelapangan rezeki, tapi pada saat itu ia enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Bisa jadi yang menyebabkan ia tidak mau memenuhi perintah Allah karena dosa-dosa yang terus dia lakukan dan tidak bertaubat kembali kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir, efek dampak dari dosa yang dilakukan oleh manusia disebabkan karena dosa-dosanya adalah hilangnya keberkahan yang ada pada diri, hilangnya keberkahan harta, hilangnya keberkahan rizki, hilangnya keberkahan umur, hilangnya keberkahan kepada anak. Semua itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan kemudian tidak bertaubat, dibiarkan berlarut-larut. Semuanya dikupas tuntas oleh Imam Ibn Al-Qayyum Al-Jauziyah dalam bukunya Ad-Da' wad Dawa. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslimat, solusi untuk membentengi efek dari dosa-dosa yang dilakukan yang mungkin telah berlalu adalah satu-satunya adalah taubatan nasuha, kembali kepada Allah, beristighfar, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubatan nasuha tidak akan terpenuhi kecuali harus memenuhi 4 rukun taubat nasuha. Yang pertama,
Rukun taubatan nasuha, dia harus meninggalkan dosa yang sedang dia lakukan. Dia harus meninggalkan dosa yang sedang dia lakukan. Yang kedua, rukun yang kedua, dia harus berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi, dengan cara menutup semua pintu masuk dari maksiat, meninggalkan teman-teman yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan. Rukun yang ketiga, dia harus menyesali dengan penyesalan yang dalam atas dosa yang telah dia lakukan. Rukun yang keempat, apabila dosa yang dilakukan berhubungan dengan hak manusia, maka segera ia kembalikan atau dia meminta maaf. Solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam, agama kita yang mulia, agar terhindar dari dampak efek dari dosa-dosa yang telah kita lakukan adalah dengan bertaubat, dengan taubatan nasuha, dengan memenuhi 4 rukun taubat yang telah disebutkan. Hari ini momentum bulan suci Ramadan adalah saat yang tepat untuk kita menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Siapapun orangnya, kaya, miskin, semuanya tidak luput dari dosa-dosa yang telah dilakukan, entah itu dosa kecil maupun dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kita hamba-hamba yang kelak keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi bersih dari dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama hak manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerima amal ibadah yang telah kita kerjakan berletih-letih, berlelah-lelah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hingga pada akhirnya kita memperoleh surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.